saya pengen ngucapin banyak terima kasih sama Mas Hendra karena lewat ngaji Roso saya tuh banyak belajar. Iya, iya Yang Mbak. awalnya itu hmm, kehidupan rumah tangga saya yang sangat eh, yang tidak bisa diceritakan sepertinya. Waktu itu saya Oke. sempat cerita ke Bunda Feby itu saya pernah minggat waktu itu Mas sampai ke hotel. Udah saya minggat sekarang. Saking nggak sanggupnya itu ngadepin suami saya yang seperti itu pokoknya lah. Tapi setelah saya itu kenyal ngaji Roso, terus ikut kelasnya Bunda Feby yang pada awalnya saya itu minus ya karena waktu itu saya habis kena tipu sekitar 10 juta lebih. Jadi uang di rekening itu habis. Jadi saya tuh minus waktu itu. Cuman saya memberanikan diri untuk ikut kelas karena kondisi rumah tangga yang seperti itu dan keadaan finansial yang minus. Akhirnya saya ikut kelas dan baru praktek 2 hari waktu itu sadar nafas, terus ikhlas itu akhirnya yang pertama kali saya rasakan itu suami kan waktu itu masih berantem. Dia tuh keluar dari rumah, terus saya ingin pisah waktu itu ya Bunda. Saya pernah cerita waktu itu kan pernah mau cerai sama suami. Akhirnya saya sadar nafas syukur, saya pasrahkan semua pada Allah bahwa yang terbaik pasti akan terjadi. Pas keesokan harinya setelah suami saya itu minggat juga 2 hari, dia tiba-tiba pagi datang waktu itu saya masak ya. Tiba-tiba dia tuh meluk saya, bilang maaf dan ingin memperbaiki semuanya. Gitu. Asik, asik, asik. Asik. Terus Ikut setelah itu seneng aku, ikut seneng saya Mbak. Iya. setiap pagi itu masih ya suami saya tuh hanya tidur. Dia memang tidak kerja. Yang kerja tuh saya. Awalnya saya tuh tidak punya apa ya, tidak punya penghasilan sama sekali waktu itu. Saya nikah itu 2010, 2019. Nah, waktu itu saya masih belum punya apa ya, kemahiran untuk menghasilkan uang lah. Dari situ saya banyak belajar dan sampai mempunyai bisnis kue, tapi cuma di rumah aja, nggak buka toko, cuma lewat online aja. Nah, setelah itu saya bisa menghasilkan uang ya, cuman cukup dibuat untuk sehari-hari lah. Tidak seperti teman-teman yang ekspektakuler yang bisa menghasilkan uang yang puluhan bahkan miliar. Tapi melalui belajar dengan Bunda Feby ini, akhirnya saya bisa ikhlas menerima, tenang, tidak mudah emosi ke suami, walaupun suami ngapain aja udah. Saya tuh ikhlas, tidak marah. Dan hasilnya setelah saya tuh mulai ikhlas menerima semua keadaan yang awalnya tidak saya terima, suami ikutan baik. Makin lama dia itu makin sayang, terus tidak mudah minggat lagi. Biasanya kalau dia sudah nggak enak, berantem dikit, dia kabur seminggu, 1 bulan, nggak pulang. Tapi setelah ini, dia nggak pernah. Pergi sebentar, dia langsung pengen cepat-cepat pulang. Bantu masak, bantu nyuci, bantu jaga si kecil. Pokoknya makin slow. Jarang sekali dia tuh marah. Sekalipun dia marah, tapi cepat untuk baiknya. Terus waktu awal puasa, saya kan biasanya banyak orderan itu kue kering sama roti. Waktu itu kan di desa saya itu kalau musim-musim seperti ini kan musim apa ya, tidak ada panen, jadi sepi gitu. Tapi waktu itu saya quantum jam, sadar nafas syukur, telepati, setelah itu saya lepaskan. Ternyata orderan saya itu melebihi yang saya harapkan. Sampai bahkan saya tuh nolak waktu itu karena sudah kelelahan, tidak mampu untuk menyelesaikan orderan yang banyak. Gitu. Jadi sampai sekarang pun Lebaran cuma libur 2 hari, sampai sekarang tuh terus orderan itu masuk terus ke saya itu tanpa saya itu promosi, tanpa promosi. Wow. Jadi saya memang nggak pernah apa ya, di rumah itu nggak ada apa namanya,
gitu, banner atau apa, tidak pernah. Tidak pernah ada yang seperti itu. Cuman saya tuh lewat online aja ke teman-teman, terus teman-teman order kan di sana ada stiker yang disertakan nomor HP saya. Jadi nanti tiba-tiba orang tuh WA aja, nggak kenal WA aja. Tiba-tiba order, nanti ada lagi yang order, nanti membawa lagi temannya, terus seperti itu. Jadi walaupun lewat HP, saya itu alhamdulillah sejak ikut kelas ini banyak keajaiban-keajaiban, terutama tenang dan tidak pernah merasa cemas. Yang awalnya saya itu selalu khawatir, gimana ya kalau nggak ada yang beli, gimana ya kalau sudah orang-orang itu pindah ke apa namanya, ke pool lain dan tidak membeli ke saya. Tapi saya tidak pernah khawatir dan selalu yakin kalau rezeki itu pasti sudah Allah yang ngatur, pasti datang ke saya gitu. Jadi itu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Mungkin salah satunya gini lagi, saat saya itu merasa tidak mengerti dari penjelasan Bunda Feby, saya terus putar ulang-ulang. Setelah itu saya nyari lagi yang di Ngaji Roso, yang Bunda Feby, atau di Pak Wayan, atau di Abu Merlu. Itu terus saya ulang-ulang setiap kali masak, setiap kali nyapu. Yang penting waktu itu tidak ada orang. Jadi saya terus belajar. Mungkin di waktu kemarin saya mendengarkan saat Bunda Feby atau yang lain menjelaskan itu, saya ada yang tidak paham. Tapi ketika saya mengulang, pasti ada satu kalimat atau dua kalimat yang sebelumnya saya tidak mengerti, bisa saya mengerti. Jadi intinya buat teman-teman yang merasa belum paham, itu sabar dalam proses. Itu saya selalu ingat kata Bunda Feby, sabar indah dalam proses. Jadi saya selalu ingat itu. Jadi ketika saya tidak paham, saya bisa menghubungi Mbak Rosi yang di Banyuwangi, terus kemarin yang di Ngaji Roso Mbak Jana itu ya, sama Mas Indra itu saya juga hubungi, sama Bu Nuraini itu saya juga belajar dari mereka untuk rilis dan untuk melepaskan itu. Jadi kalau memang teman-teman tidak mengerti, bisa bertanya dengan teman-teman yang sudah. Itu tuh menarik tuh Mbak Indah, penting tuh. Jadi bertanyanya, konsultasinya tidak hanya ke Teh Feby, bisa ke Bu Nuraini, bisa bahkan sekarang yang paling banyak yang anxiety itu, yang growth dan lain sebagainya itu ke Mbak Devi itu. Waduh, jadi teman-teman pada saling bantu. Awalnya kan sama Bunda Feby saya disarankan ke Kak Widya. Terus setelah itu saya rasa, Kak Widya sekarang sudah sibuk, banyak yang harus ditanganin. Jadi saya larinya ke teman-teman yang sudah pernah diundang ke Ngaji Roso, atau ke yang lain yang saya kira lebih memahami daripada saya gitu, Mas. Dan jadi alhamdulillah dari situ kan? Saya tuh diarahkan, teman-teman itu baik semuanya. Dari situ. Ya terkadang saya kalau sudah rindu ke Bunda Feby, ya saya WA. Aduh. Jadi walaupun sampai berapa hari tidak apa-apa, yang penting pasti nanti dibaca, pasti nanti. Saya pokoknya itu jam pasti nanti selalu pokoknya waktu jam agar nanti Bunda Feby bisa membalas WA saya gitu. Tapi memang Ngaji Roso Mas, karena waktu itu saya pernah jam ya, gimana ini kepingin tahu kayak apa sih Mas Hendra ini, karena setiap hari Mas, tiada hari tanpa mendengarkan Ngaji Roso, karena itu apa namanya, trauma saya terlalu berat Mas, hingga saat ini benar-benar sudah waktu itu sampai saya bukan pengen bunuh diri, bukan, tapi saya merasa saya akan mati saat ini, ternyata tidak mati saya. Setelah itu karena saya tidak mati-mati, cuma jatuh sakit saking merasakan downnya masalah hidup saya, perihal rumah tangga saya. Setelah itu Desember saya kenal Ngaji Roso. Sebelum itu saya masuk ke itu Abu Marlu. Setelah itu scroll lagi ketemu akhirnya Ngaji Roso. Sampai di awal Januari itu kenal Bunda Feby. Akhirnya saya ikut kelasnya. Oke, Mbak Indah, menarik banget ya. Terima kasih sudah mau berbagi di Ngaji Roso. Tentu Teh Feby punya
banyak narasi yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah di-share oleh teman kita ini, sahabat kita, saudara kita ini, Mbak Indah. Silakan Teh. Masya Allah, Mbak Indah, makasih banyak ya. Aku bisa banyak belajar gitu. Jadi ini luar biasa ya, kisah Mbak Indah, kisah Mbak Uli ini mewakili wanita-wanita Indonesia yang lagi pada bingung nih untuk bagaimana memulai. Karena Mbak Indah sendiri kan tadi berawal dari yang memang kegiatan ekonominya tidak menghasilkan terlalu banyak. Kalau kue online yang dilakukan setiap hari hanya cukup buat makan aja gitu istilahnya. Sampai pada akhirnya belajar untuk tadi tuh amalannya adalah atau yang rutin dilakukan adalah sadar nafas syukur, quantum jam, dan di Abundant Revolution itu kan memang ada alpha telepati Mas, ada alpha telepati pribadi, ada alpha telepati massal untuk yang berjualan gitu istilahnya. Jadi kita quantum jamin, orang-orang pada beli, pada datang. Ini yang buat jualan online ini sangat disarankan sekali untuk tahu masalah ini gitu. Om Gun semangat jualan. Dan luar biasa juga tadi dari Kang Gun. Jadi kalau untuk Mbak Uli, Mbak Indah ini mewakili wanita-wanita di Indonesia. Kalau Om Gun mewakili cowok-cowoknya kan, kalau cowok biasanya kan gagah ya, dia marah gitu kan. Dia marah lagi, dia marah lagi. Yang menarik dari dua cerita terakhir ini, Om Gun dan Mbak Indah, yang menarik adalah dia mau memutus rantai loopingannya. Ini penting poinnya. Ketika Mas Gun biasanya marah, loopingan terus terjadi. Tapi di titik dia menerima, ikhlas menerima, dan merasakan penuh, mengalirkan dan melepas, rantai loopingannya selesai. Karena substansi intinya adalah ketika ada sajian semesta, lalu kita tolak, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi. Tapi pada saat kita sadar untuk menerima dan merasakan penuh bahwa ini adalah bagian dari cinta murni tanpa batas, emosinya kita alirkan, kita izinkan kembali ke samudra cinta tanpa batas, otomatis dia ganti slide, Mas. Jadi di titik menerima, loopingan itu selesai, dan periode kisah berikutnya udah periode bukan drama-drama lagi, periode toko laku, periode istri senyum melihat situasi Mas Gun yang juga penyakitnya jadi sembuh, gitu ya. Oh ya Bunda, yang itu yang karena dalam Mas Gun berubahnya. Yang dapat 12 juta itu Bun, belum cerita saya. Oh nah, iya, waktu itu kan kamu ya? Iya, waktu itu kan disuruh, oh iya, Mama masih belajar ya, sana dulu ya. Iya. Waktu itu sama Bunda Baby disuruh itu ya, Mbak Indah disuruh kaburan kan. Terus aku bilang daripada kamu quantum jam aja nih, kamu praktek quantum jam, aku bilang gitu sama dia. Iya, waktu itu, ayo Indah, sekarang apa namanya, quantum jam 10 juta, oke. Jadi waktu itu selama 1 minggu pun saya merasa, kenapa teman-teman bisa, saya nggak bisa. Di sepanjang jalan tuh saya selalu berkata seperti itu, kenapa teman-teman bisa, saya nggak bisa, gitu saya. Setelah itu saya lupakan, setelah 1 minggu saya lupakan, terus tiba-tiba kemarin itu, saya manggil, Mas ini, apa, nih, dikasihkan tuh sekebak uang, 12.500.000 cash. Ini terserah Dama, kamu mau beli bedak, skincare, baju, terserah kamu mau dibuat apa katanya. Nah bener, kenapa? Waktu itu waktu saya quantum jam itu kan saya buat video di ATM. Cuman karena suami saya itu tidak punya ATM, jadi dia ngasihnya cash. Kan tidak apa-apa Bunda, yang penting sama-sama uang. Ya. Oke. Mantap ya. Hendra. Iya. Jadi aku kemarin kan sempat cerita juga kan ke TVB yang aku dapat kejutan, dapat uang 100 juta itu kan. Iya. Taunya setelah 2 minggu disuruh balikin Teh. Kirain karena aplikasi error kan, rezeki kan ini kan. Oh ternyata setelah 2 minggu disuruh balikin. Ya wes lah dibalikin.
Oke, oke, menarik Teh. Aku tadi di awal kan sempat ceritakan mau bacain tentang emptiness dancing tadi. Ini menarik ya. Aku pengen Teh Gimana? Feby nanti bikin catatan kecil-kecil untuk ngerespon ini. Ini diambil dari bukunya Divine Matrix karya Greg Braden gitu. Dikisahkan Teh tentang sahabat Greg yang bernama David. David ini adalah seorang anak suku Indian di pedalaman Meksiko. Greg ini diajak David untuk menyaksikan bagaimana David melakukan upacara mendatangkan hujan. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan apa tuh namanya ada ritual-ritual tertentu untuk supaya kemudian hujan nggak jadi turun gitu ya. Nah, Ya, seperti yang di Mandalika kapan hari itu kan. Nah, ini ya. sebaliknya yang dilakukan David ini mendatangkan hujan di musim kemarau. Hmm. Setelah sekian lama terjadi kekeringan, maka terjadi kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian warga meminta David sebagai seorang penerus leluhurnya, sebagai seorang ahli mendatangkan hujan. Singkat cerita gini Teh, Greg Ya. mengisahkan keadaan di Meksiko yang begitu kering dan matahari begitu terik. Kemudian Greg mengikuti David masuk ke dalam hutan untuk melakukan ritual. Singkatnya, kemudian David berhenti pada suatu tempat yang lapang, kemudian membuat formasi mandala melingkar yang tersusun dari batu dengan ukuran sedang. Dengan diameter lingkaran kurang lebih 1,5 meter, 1,5 meter. Kemudian David masuk ke dalam formasi dan mengheningkan cipta sejenak dan ritual pun selesai. Greg berharap akan melihat berbagai ritual yang menarik, namun pada kenyataannya ia hanya melihat David melakukan hal yang sangat sederhana. 3 hari kemudian tidak terjadi apa-apa. Matahari masih terik hingga kemudian Greg pamit untuk kembali. Namun saat tiba di bandara, Greg melihat awan hitam menyelimuti langit. Kemudian turun hujan yang sangat lebat. Greg kemudian berpikir, kok bisa ya? Kemudian Greg melakukan wawancara lebih mendalam kepada David. Pertanyaannya begini Teh, apa yang Ya. sebenarnya kamu lakukan sehingga hujan itu bisa datang gitu ya? Atau kurang lebihnya state of mindmu kira-kira gimana gitu ya pada saat mau melakukan apa tuh namanya mendatangkan hujan tersebut gitu. David menjawab gini, pertama ia masuk ke dalam hutan sebagaimana yang ia lihat dari kakek dan ayahnya dulu tanpa melakukan penilaian apa-apa, no judgment. Dalam Ya. bahasa Bali itu kalau bahasa Bali disebutnya sebagai memelok atau apa gitu ya. Yang kedua, saya juga membuat mandala melingkar sebagai media berkomunikasi dengan alam. Sebagaimana adat yang diajarkan secara turun-temurun tanpa melebihkan atau mengurangi. Hal ini dalam bahasa Bali orang menyebutnya sebagai memolos gitu ya. Yang ketiga, saya masuk dalam lingkaran dan mengundang para leluhur. Jadi ini main perasaan, feel Ya. gitu ya. Itu terkait dengan belief kita masing-masing. Mereka Ya. berada di sekitar diri saya, kemudian saya melakukan celebration atau perayaan, merasakan hujan sedang terjadi gitu ya. Dan terakhir saya berterima kasih dan bersyukur. Dah, itu aja gitu. Nah, menariknya Teh, kawan-kawan, saya tahu Anda sangat familiar dengan kebingungan Greg melihat apa yang dilakukan David. Atau mungkin Anda pernah atau sedang berada dalam posisi David yang hanya ngeflow, melanjutkan ajaran leluhurnya tanpa mengetahui mekanisme di balik ritual yang kita lakukan gitu. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu ternyata di breakdown Teh. Jadi yang pertama dia tidak menilai, ya. Kemudian yang kedua menyiapkan tempat tadi, yang ketiga dia feel dengan bantuan para leluhur atau siapapun yang dianggap lebih dekat dengan semesta gitu, yang punya semesta gitu ya. Itu sandaran tiap orang kan beda-beda gitu ya. Terus kemudian dia menari bersama leluhur di bawah guyuran hujan. Perasaannya itu mungkin quantum jam ya. Yes, Terus betul. kemudian dia mengucap syukur dan terima kasih atas pengalaman transendental yang baru saja dialami gitu. Teh, Iya. dari cerita ini kita menjadi makin yakin deh kayaknya ya. Itu bukunya Divine Matrix, bagus banget teman-teman kalau baca ya. Kita baca Gimana Teh? bahkan buku itu mirip banget. Ini aku catat. Aku bahkan nggak pernah baca buku itu. Mas Hendra ngomong, aku tulis dan aku resume. Mirip banget Mas.
Jadi di sini ketika masuk ke hutan tanpa menilai apa-apa, ini adalah sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur adalah ketika kita izinkan energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta tanpa batas masuk. Di situ kita udah no limit, Mas. Udah nggak ada casing, Mas. Casing itu udah transparan, menjadi energi tanpa batas, melebur bersama dia, menjadi pusaran yang tanpa batas. Itu yang dibilang masuk ke hutan tanpa menilai apa-apa. Sadar nafas syukur, udah ada di koresonasinya, udah ada di dalam resonasi dia, udah ada dalam di frekuensi dia. Lalu membuat mandala. Jadi sama dengan bahasa bayinya gini Teh ya, dia merasa nggak bisa apa-apa gitu, nggak ada predikat bahwa aku bisa datangin hujan tuh sama sekali nggak ada gitu ya Teh ya. Gambaran itu gambaran melepas. Jadi dia hanya enjoy melakukan itu, aku nggak bisa apa-apa. Karena bagian aku hanya untuk masuk di dalam resonasi itu tanpa berpikir hasil. Dan mungkin bisa juga dalam kondisi mindfulness ya Teh ya. Terus pokoknya ya itulah ya gitu. Ya, membuat berkomunikasi sama alam. Lalu saya masuk ke lingkaran komunikasi para leluhur kalau istilah dia ya. Tapi kalau di sini kita masuk ke dalam resonasi, frekuensi, vibrasi dari goal yang kita inginkan. Lalu yang keempat, celebration sebagai perayaan ini Quantum Jam. Kita mengucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menerimanya. Kita merasakan benar-benar nyata 5 panca indera. Nah bedanya di Quantum Jam-nya Abundant Revolution itu lebih detail, Mas Hendra. Detailnya apa? Detailnya ajak 5 panca indera kamu bersensasi. Ajak 5 panca indera kamu merasakan itu terjadi di sekarang. Rasakan itu terjadi karena sesungguhnya semuanya udah ada di sini saat ini sekarang. Pada saat kamu merasakannya dan pada saat kamu ngeblend sama itu, sampai sum-sum tulang pun bisa merasakan itu terjadi, sampai sel-sel tubuhmu tuh bergetar, itu nyata terjadi. Rasakan kebahagiaan itu. Di titik kamu merasakan banget kebahagiaan itu, semesta udah nyatet. Ini pasti terjadi gitu, karena udah melepaskan juga hasilnya setelah itu. Dan hampir kebanyakan teman-teman yang melakukan Quantum Jam dengan cara celebration kayak gini ya, merayakan berterima kasih, itu rata-rata berhasil gitu. Karena di sini juga ditutup sama terima kasih dan rasa syukur. Kasih bahan bakar roket emas. Bahan bakar roket emas adalah rasa berterima kasih dan bersyukur ini sudah terjadi sekarang. Tapi yang lebih penting lagi ya, sesuai judulnya ya, emptiness dancing ya. Jadi kosong atau sunyi dari berbagai kebisingan yang membuat kita pusing, kebisingan antara kata hati dan pikiran yang kadang nggak selaras, kebisingan yang muncul dari suara-suara di masa lalu gitu ya Teh ya. Pada suatu keadaan semuanya terhenti pada suatu yang kita sebut sebagai kekosongan. Itulah yang kemudian Teh Feby sering ulang-ulang yang bakal sangat powerful ketika kemudian kita stay di kekosongan itu tadi ya Teh ya. Tapi itu PR sih Teh ya, lagi-lagi diucapkan mudah, tapi ya tapi entahlah ya, sesulit apapun kita semuanya akan akan mengalami pada akhirnya kita akan mengalami keberlimpahan jika sudah waktunya gitu ya. Pada saatnya akan berlimpah gitu ya. Gimana Teh? Betul Mas. Ya. Jadi intinya soal waktu itu di dalam kesadaran itu tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, Mas Hendra. Yang ada itu sekarang. Yang ada itu sekarang. Pada saat kita berpikir bahwa ke depan kita akan lebih baik, semua berawal dari start di sekarang gitu. Jadi rasakan aja berlimpah itu di sekarang. Jadi kunci dari kesuksesan Quantum Jam selain dilepasin hasilnya, nggak perlu kita urusin, lupain, ikhlasin, nggak usah diinget-ingetin gitu istilahnya. Itu adalah
ketika kita quantum jam di sekarang lalu dilepas, ini kan ada masa jeda ya Mas Hendra ya. Ada masa jeda antara pada saat kita mengquantum jam kan sampai pada akhirnya terjadi gitu kan. Ada masa jeda kan? Yeah. Nah, di masa jeda ini isi dengan sebuah gambaran identitas karakter kamu yang sudah menjadi orang yang memiliki goal itu. Gitu. Jadi jaga terus frekuensi berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Makanya di Abundant Revolution itu kita juga ngebagiin alarm 1 jam sekali, di mana alarm itu bunyi, lalu kita bilang terima kasih utang udah lunas, makasih 10 juta udah keterima, makasih jualan laku. Semakin sering setiap 1 jam sekali ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Itu ya resonasinya sama Mas, frekuensinya. Dan itu udah hukum pasti, resonasi yang sama pasti akan menghadirkan hal yang sama gitu. Ini bukan kebetulan, ini ilmu pengetahuan yang pasti. Yes. Semua akan berlimpah pada waktunya ya teman-teman, jadi jangan menyerah, jangan putus asa, jangan buru-buru bunuh diri ya, jangan buru-buru pengen nabrakan diri ke bus yang lewat, truk yang lewat kayak Mbak Devi kemarin. Waduh, Mbak Devi itu kalau udah bunuh diri nggak bisa cerita dan menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat di Ngaji Roso. Luar biasa banget ya, TVB terus menginspirasi kita semuanya. Dan mungkin ya teman-teman, kita perlu mendengarkan satu closing statement dari keempat sahabat kita yang hadir di acara Zoom kali ini gitu. Tolong kasih pesan ya buat teman-teman, siapa teman-teman yang merasa di bawah itu jangan putus asa, terus belajar. Seandainya masih belum merasa dimengerti, teruslah belajar. Karena nanti pengertian, pemahaman itu akan mengalir dengan sendirinya. Yang penting kita sabar dan terus menjalani proses, walaupun tidak dirasa enak, tetap merasakan syukur dan sadar nafas. Itu saja. Dan sahabat kita yang istimewa, Teh Feby bersama Abundant Revolution yang selalu mengajarkan sesuatu yang mungkin baru bagi kita semuanya, sehingga kita benar-benar menyadari diri kita sebenarnya adalah entitas tanpa batas gitu ya, terhubung kita ini antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, hari ini tentu tidak hanya Teh Feby aja yang hadir. Ada 3 sahabat kita, ada Mbak Norita dari Johor ya, dari Malaysia. Kemudian ada Ibu Nur Aini dari Bekasi, dan satunya lagi ada Mas Muhammad Ilwan gitu ya, dari Kalimantan kalau nggak salah gitu. Nah, senang sekali bisa bertatap layar bersama sahabat-sahabat yang istimewa. Langsung saja yang pertama, Teh Feby, ada kabar apa di Abundant Revolution? Mungkin perlu di-share ke teman-teman semuanya begitu. Silakan Teh. Ya, makasih banyak Mas Hendra. Jadi pertumbuhan Abundant Revolution tuh luar biasa banget Mas, kalau aku lihat. Dia bertumbuh bersama teman-teman, di dalam satu pemahaman bahwa mulai mengenali siapa sejatinya mereka yang sudah tanpa batas, entitas tanpa batas yang berkelimpahan. Jadi kekuatannya sebenarnya di titik itu, Mas. Di titik di mana kita adalah bagian dari Tuhan. Kita adalah yang tanpa batas, kita adalah entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan. Nah, itu penguatan sekali tuh di materi Abundant Revolution kita untuk bisa dipahami bahwa sejatinya kita, semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Dan itu dikenali di awal materi kita. Nah, nyamannya 30 hari daily rutin itu membuat mereka punya habit baru untuk mengenal sejatinya mereka. Bahwa kekurangan, penderitaan, dan lain-lain itu terjadi ketika seseorang melihat ke tempat yang salah. Substansinya,
dirinya sejati udah yang tanpa batas, tapi melihat yang terbatas gitu Mas Hendra. Nah, di titik dia yang sejati udah tanpa batas, tapi dia melihat yang terbatas, yang melimitasi dia, berupa emosi, keinginan, dan ego yang kadang merasa diri jadi korban, merasa diri jadi menderita, disitulah loopingan-loopingan terus terjadi gitu. Solusinya, mereka terus balik melihat kesejatian mereka yang tanpa batas itu dan melihat bahwa segala sesuatu yang digelar oleh semesta itu harus mereka sambut sebagaimana judul keutuhan, bahwa sejatinya mereka itu udah cinta murni tanpa batas. Ketika kita bilang cinta, yang bahagia diterima, yang nggak enak juga diterima. Ketika kita menerima semuanya, menyadari itu sebagai sebuah keutuhan, di situ segalanya terurai, Mas Hendra. Segalanya terurai, loopingan terhenti ketika dia menyadari bahwa dia udah ruang kelimpahan, dia udah ruang kesadaran. Nah, praktek itulah Mas Hendra yang dirasakan oleh Mas Ilwan di Kalimantan, Mbak Nuraini di Bekasi, dan Mbak Norita, kakak Norita di Malaysia. Dan luar biasa gitu testimoninya kalau menurut aku gitu. Karena buat Bu Nuraini sendiri, tidak hanya terjadi sama diri dia bahwa proyek lancar, nanti mungkin beliau cerita, tapi ketika dia ngajarin lagi sama orang lain, manifest motor loh Mas yang Wah, diajarinnya. Jadi nggak hanya mantap. manifest orang yang belajar loh Mas. Ya harapan kita itu Mas Hendra, harapan kita adalah teman-teman yang belajar nggak tergantung lagi sama kita gitu. Karena semua udah ada di sendiri nih. Bentar lagi juga Mbak Nura ini kan lepas, udah nggak akan pernah curhat-curhat lagi Mas. Karena udah Hmm. tahu kuncinya ada di dalam, buat apa lagi nelfon, curhat, udah enggak, udah ada kuncinya di dalam. Begitupun kakak Norita di Johar Baru. Sekarang kalau sending message ke aku isinya semuanya kebahagiaan. Itu membahagiakan sekali gitu. Jadi substansinya itu Mas Hendra. Dari Hmm. materi dan daily rutin 30 hari dijalankan, itu isinya cuma sending love di 30 hari itu. Substansi intinya apa? Bahwa cinta menyelesaikan semuanya. Cinta Cinta menyelesaikan semuanya. melarutkan semua permasalahan. Cinta Oh, oh menjadi ya. solusi untuk semua permasalahan kita. Balik lagi ke kita. Balik lagi ke diri kita yang memang sudah cinta sejati itu. Udah Oke. cinta murni tanpa batas itu. Solusinya Iya. cuma itu, Mas. Dan solusinya gampang banget. Segampang kamu bernafas. Enggak susah, Mas. Nggak disuruh pakai semedi, nggak disuruh pakai meditasi, nggak disuruh pakai mandi kembang, enggak, Mas. Cuma disuruh sadar nafas syukur aja. Gitu Mas Hendra, mungkin pembukaan dari aku. Jadi kalau misalnya kita sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, kalau ingin berjumpa Tuhan, tapi harus jauh-jauh gitu ya, butuh effort, butuh uang yang banyak untuk ketemu Tuhan, itu sama seperti eh lautan yang kemudian dia beli air di pinggir pantai gitu ya Teh ya. Dia udah Kayak lautan gitu. tapi beli air di pinggir pantai. Kalau kalau analoginya sama kayak gini, Mas. Ikan yang udah ada di samudra luas, tapi dia bilang gini, Mas Hendra, di mana air, di mana air, di mana air gitu. Padahal dia udah ada di dalam laut, udah ada di dalam air. Itu sama kayak kita dulu. Mana air, mana air, mana air, aku mau bertemu air. Padahal dia udah nyemplung di air, Mas. Kurang lebih kayak gitu. Padahal dia udah ada di dalamnya. Dan Allah Ya, ya. semesta dan kebaikan itu melingkupi segala sesuatu, termasuk kita. Mm-mm, mm-mm. Teh, aku sebelum ke teman-teman yang istimewa siang hari ini, ada sesuatu yang aku agak mengganjal gitu ya, pengen bertanya ke Teh Feby gitu. Nah, setelah kelas, TVB itu kan menafkahkan waktu, tenaga, pikirannya kurang lebih sampai 1 bulan lah ya, untuk kemudian melakukan advokasi, melakukan pendampingan terhadap goals yang teman-teman create secara spesifik gitu. Nah, yang aku pengen tanyakan, goals itu terkadang kan sorry to say, agak irasional gitu ya. Misal, Ya, kayak penghasilan 100 juta rupiah.
dan lain-lain kan. Kan banyak aku melihat goals-goals yang menurutku tidak rasional gitu. Nah, bagaimana kemudian TVB bisa merasionalisasikan goals itu sehingga kemudian bawah sadar orang itu menerima, sementara posisinya dia bukan, misalnya bukan pengusaha, bukan seorang digital marketing, bukan seorang content creator gitu. Itu gimana, Teh? Ya, betul, betul Mas Hendra. Memang aku juga banyak ketemu situasi seperti itu. Jadi gini Mas, jadi gini. Hukum semestanya itu adalah kelimpahan hak semua manusia. Itu hukumnya Mas. Ya, kelimpahan Oke. udah ada di default diri dia tuh udah ada di sini saat ini sekarang. Nah, masalahnya itu masih di dunia kuantum, Mas. Masih di Hmm, alam potensi. Nah, di dunia kuantum itu, di alam potensi itu berada di frekuensi di atas 200. oke. Di frekuensi bersyukur, berterima kasih, dan bahagia. Jadi, kalau si orang ini mau dari level manapun dia duduknya, kalau dia daily rutin sebelum tidur dia terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, tabungan semesta itu terbangun Mas untuk duit Oke. yang dia mau. Gitu loh, Mas. Hmm. Jadi ini memang ada term of condition gitu. Bahwa secara defaultnya kelimpahan tanpa batas tuh udah ditaruh di dunia kuantum dalam dirinya masing-masing. Tapi itu merealita atau tidak, atau dia akan rasakan itu dalam realita hidupnya atau tidak, tergantung seberapa besar cintanya dalam hatinya dia itu, dia getarkan dalam setiap hari dalam bentuk bersyukur, berterima kasih, menolong orang, meringankan beban orang, menolong orang, memudahkan urusan orang, mendoakan orang. Nah, itulah yang akan jadi bahan-bahan proses penciptaan berupa tabungan semesta itu. Jadi biasanya aku kalau misalnya contoh nih Mas, ada temen TVB, aku mau manifestasi finansial 1 bulan 10 miliar kata dia. Ya, terus oke, boleh nggak aku tanya? Aku bilang gitu, karena semua prosesnya itu harus melalui tatanan hukum semesta. Hmm, hmm. Maksudnya gimana? Uang 10 miliar itu, atau uang, angkanya berapapun yang kita mau, dia itu berada di kuantum frekuensi di atas 200 atau frekuensi bersyukur dan berterima kasih bahagia. Sekarang aku tanya, aku bilang sama sama peserta gitu, kamu saat ini masih nggak ada benci sama orang, kesel sama orang, sebelah sama orang, belum maafin orang, karena frekuensi itu frekuensi di bawah 100, nggak sama frekuensi uang. Nah, ini harus dilepas dulu, Mas Hendra. Harus diterima dulu, diizinkan, dirasakan penuh, dan izinkan dia terurai. Nah, ini selesai, baru dia bisa quantum jam untuk mewujudkan itu. Caranya gimana? Caranya dia memang harus punya habit baru. Banyak bersyukur tadi sebagai bahan-bahan proses penciptaan apa yang dia mau itu terjadi. Karena material yang ada di dunia kuantum itu bisa ketarik itu sama rasa syukur, Mas. Jadi ketika kita bersyukur dan menolong orang lain, itu pintu abundant terbuka lebar, Mas Hendra. Mau dari manapun dia berasal sebenarnya. Nah, tapi kembali, ketika misalnya dia mau achieve angka 10M, aku tanya sama dia, paling besar pendapatan kamu berapa? Misalnya paling besar ternyata pendapatan dia 5 juta. Itu nggak bisa Mas langsung 10M. Otaknya akan nolak gitu. Jadi harus ada tangga tangga menuju ke arah sana. Paling tidak 2 kali lipat dulu dari itu. Baru nanti naik lagi, baru nanti naik lagi. Berbarengan dengan tabungan semesta dia juga harus mengikuti proses itu. Karena apa? Karena ini kuncinya Mas Hendra ya. Hmm, hmm. Karena Allah dan sistem kerja semesta itu tidak akan mewujudkan dan tidak akan memberikan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu inginkan. Misal, aku mau lunas utang, semesta akan baca suara di bibir kamu, tapi semesta akan membaca identitas dirimu yang kamu refleksikan dalam rasa hati kamu. Kalau kamu banyak bersyukur, berterima kasih, bahagia, abandon, nolong orang, itu yang dibaca sama semesta dan itu yang dibalikin lagi.
berupa peluang, berupa rezeki, berupa jalan keluar hutang lunas, berupa banyak kemudahan dibalikin. Karena semesta itu kayak cermin, dia hanya membalikan. Tapi kalau kamu bilang, aku mau uang 10 miliar, aku mau utang lunas, mulut kamu ngomong gitu, tapi hati kamu, iya aku sebel sama orang itu, aku kesel, iya aku marah. Semesta bacanya kemarahan, kesedihan, kedongkolan, dan itu yang akan dikabulkan untuk dikasih sama semesta berupa orang-orang baru yang bikin dia kesal, orang-orang baru yang bikin dia marah, orang-orang baru yang bikin dia makin menderita, karena itu request perasaan dia sendiri. Nah, itu yang nggak banyak teman-teman tahu, Mas Hendra, dan itu yang Oke, terbuka di kelas kita. berarti kalau kita ngomong soal level emosinya Hawkins, David Hoskin, ya. itu memang benar-benar real dan di Abundant Revolution TVB melakukan pendampingan supaya kemudian level emosinya teman-teman itu naik, vibrasinya naik, energinya naik, selaras dengan apa yang selama ini jadi impian, jadi tujuan, tapi belum kesampaian. Begitu ya TVB ya? Betul sekali, Mas Hendra. Tapi kesadaran paling pertama adalah mengetahui, bisa nggak terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kamu sudah yang tanpa batas itu. Bahwa kamu sudah ruang kesadaran, bahwa kamu adalah ruang kelimpahan. Kalau mau cepat ya, Mas Hendra, kalau teman-teman mau cepat nih, siapapun yang dengar YouTube ini, kalau mau cepat, stay sebagai kelimpahan dan kesadaran aja, itu udah bisa bikin cepat manifesto, Mas. Kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kita bukan yang sedih itu, bukan yang marah itu. Kasih jarak, stop dulu sebentar, mundur satu langkah. Jadi ini ada emosi, kita mundur. Kan biasanya kita melekat gini nih. Feby gue Hmm. marah, nah lo yang jadi marah. Feby gue kesel, atau aku cemas, nempel terus. Kita bukan itu. Bisa nggak mundur dulu satu langkah? Tak, ada cemas, ada kita yang sebenarnya kita. Kalau mau cepet itu, Mas, kita hadir sebagai ruang kelimpahan, ruang Kalau kesadaran. yang kalau yang dilakukan TVB gimana supaya kemudian bisa stay di kesadaran tuh secara konsisten gitu. Karena yang aku alamin gitu ya, ya kadang sadar, kadang ya misuh-misuh gitu ya. Jangkrik duit gak balik-balik gitu kalau orang Jawa gitu ya, kurang ajar gitu. Itu masih muncul kayak gitu tuh gimana? Gimana TVB? Mas Hendra, aku juga hidupnya dulu kayak Mas Hendra. Ada piutang di mana-mana, banyak piutangnya di mana-mana. Sampai ketemu ini, Mas, aku sadar bahwa everything is energy. Hmm. Mas Hendra energi, aku energi. Bukankah Hmm. uang juga energi? Yes, oke. Bukankah kita sama kayak uang, energi? So, kalau kita adalah energi, uang adalah kita adalah uang, karena satu sama lain itu adalah sama-sama energi, tinggal disamain aja frekuensinya, dan kita akan berada di dalam pusaran itu. Hmm. Aku biasanya malah sending love, Mas, sama yang belum bayar utang. Oh gitu ya. Jadi jadi Tapi ini justru salah satu pelajaran penting. mendoakan mereka kirim cinta dari Doakan jarak mereka jauh. sehat, doakan mereka lancar, doakan mereka berkelimpahan, tapi mendoakannya dengan fully, truly love. Cinta yang benar-benar cinta. Kenapa, Mas Hendra? Karena aku sama yang punya piutang, aku sama yang ngutangin aku itu adalah satu. Ini ilmu Aku gila sih. dan dia adalah satu. Tidak ada keterpisahan di antara kita. Karena dia adalah cerminan aku. Ketika dia datang bikin aku kesal nggak bayar utang, artinya dia lagi jadi tukang pos untuk kasih tahu aku, Feby, ada endapan emosi. Hmm, Kamu oke terima oke. itu dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi aku biasanya nih, kalau tadi Mas Hendra tanya, Feby kalau ada ngeselin gimana? Nah kan beberapa hal aku lagi punya goal nih, Mas. Hmm, Contohnya nih, kemarin-kemarin aku lagi punya goal pengen punya mobil baru lagi setelah mobil yang satu lagi kemarin itu udah datang. Oh mantap. Aku iseng, Mas, maksudnya mau ngasih cerita ke teman-teman cara manifest berapa lama itu. Zenic Hybrid, Mas. Zenic Hybrid yang sekarang lagi seru-seru gitu kan. Yang ada yang buat anak-anak aja lah, kalau kumpul kan banyak kan enak. Nah, aku lagi manifestin itu. Pertama, rekening bank aku kosongin dulu. Rekening bank yang biasa kurang keluar uang masuk, keluar masuk itu aku kosongin dulu. Nah, aku
manifest itu nih goal. Nah biasanya kalau ada yang kesel-kesel kayak tadi ya, ke-trigger, aku gini, siknya semesta, ini Jenik mau cepet dateng gitu. Atau kalau uang udah tinggal tipis, aku tulis, aku uang 500 juta lebih sudah Feby terima di rekening bank dengan mudah dan menyenangkan. Itu goal. Lalu kalau ada yang bikin kesel, tiba-tiba gitu ada teman fitnah misal, atau tiba-tiba ada yang nikung bisnis atau apa, aku nggak anggap serius, kan hidup cuma permainan, Mas. Dan senda gurau belaka. Jadi ketika ada Itu situasi yang ya. nggak enak, aku gini, wow, siknya semesta 500 juta bentar lagi. Beneran, kalau mau belanjain. Selalu dan selalu kayak gitu. Setiap saat seperti itu. Semakin dibecandain si Jenik akan datang. Semakin dibecandain itu angka 500 juta akan masuk. Dan itu memang terjadi seperti itu. Dan selalu begitu kalau dalam Iya, kehidupan iya, iya, aku. iya, iya. Jadi tiap Aku hari tuh bercanda aja gitu hari-hari nih aku cek gitu ya dari pagi sampai siang kayak gini. Kayaknya nggak ada cerita yang nggak enak, orang semuanya perayaan. Sekarang Mas Hendra gini ya, Allah sama dengan cinta, Oke. oke? Okay? Allah sama dengan cinta, energi tanpa batas, kekosongan yang berisi penuh, kekosongan itu berisi cinta, Mas. Entitas tanpa batas, kecerdasan semesta itu berisi cinta. Dan kita bagian dari itu. Artinya kita juga adalah cinta itu sendiri. Oke? Okay? Kalau bicara cinta, cinta itu adalah keutuhan. Oke. Maksudnya apa? Cinta itu dia selalu judulnya utuh. Bahagia, sedih, utuh, Mas. Itu cinta. Gelap, terang, utuh itu cinta. Seneng, sedih, cinta. Disayangi, disakiti, itu udah keutuhan, itu cinta. Kita terima itu sebagai satu paket, itu adalah diri kita. Kalau kita hanya menerima bahagia aja, nggak menerima yang sebaliknya, yang dihianati, ini bukan keutuhan. Kalau kamu menolak yang satu, bukankah kamu sama aja nolak diri kamu sendiri? Oke, oke, Dan oke. itu yang terjadi dalam cerita looping. Ya, ketika kita tolak, nggak mau, kamu menolak dirimu sendiri. Dia akan looping, terjadi lagi di orang yang baru, kamu tolak lagi, terjadi lagi di orang yang baru, kamu tolak lagi, sampai kamu mentok, dan sampai pada akhirnya kamu nyerah, dan pada saatnya kamu akan nyerah total, dan sampai ujung-ujungnya juga bakal ketemu kesadaran. Terus Yes. judulnya mau ketemu kesadaran sekarang, atau mau ketemu kesadaran nanti 40 tahun lagi setelah muter-muter. Setelah muter-muter capek, mau pilih mana? Gitu. Substansinya kayak gitu, Mas, sebetulnya. Tentang materi ini, tentang cinta ini. Oke, oke, Gitu, Mas oke, Hendra. oke. Jadi Nah, gambaran ini yang perlu banget jadi keywordnya kita. oke, oke. Nah, Gitu, Mas. eh jadi yang menarik yang disampaikan Teh Feby itu, mau kebaikan, mau keburukan, semuanya harus kita terima, kita jadi ruang aja, kita Yes, kosong aja gitu ya. yes banget. Aku tuh tipologi orang yang apa ya, ketika mau ada sesuatu gitu, kadang tuh udah terasa terlebih dahulu gitu Teh Feby. Biasanya nih kalau di narasumber ngaji Roso kan udah ya booming gitu. Udah gak lama kemudian pasti ada yang pengen bajak lah, pengen wah pokoknya kita bikin sendiri yuk kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu ya. Dan aku tuh sempet nanti TVB juga pasti kayak gitu deh kayaknya gitu. Cuman aku sama tim udah ya udahlah nggak masalah. Toh ya nanti biasanya kan kayak gitu juga. Terus tiba-tiba malam-malam apa tuh namanya TVB cerita bla 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 lo beneran kan akan terjadi gitu ya. Dan saat itu kemudian itu menunjukkan oh iya TVB ternyata memang beda dengan yang lainnya, kayaknya kita emang bener-bener jodoh deh. Mantap lah pokoknya ya. Eh, Secara dan hukum di situ semesta aku aku tertenyuh. menghargai sih, Mas, perjalanan awal. Perjalanan Mm-mm, awal itu mm-mm, harus mm-mm. very appreciate banget sih sama Ngaji Roso, Mas. Keren sih. Oke, Teh, Ya, eh kita kan tidak semua teman-teman itu bisa ikut kelas gitu ya. Makanya ya. kita juga menyediakan rekaman
kelas gitu bagi sahabat semuanya supaya keilmuan ini bisa tersebar luaskan tanpa kemudian ada dikotomi Badan Revolution khusus buat orang-orang yang menengah ke atas aja gitu. Jadi siapapun bisa mengakses keilmuan ini ya Teh Febi ya. Ya, tujuan utamanya itu Mas Hendra. Karena Betul. memang TVB lagi-lagi selalu menekankan kita harus saling membantu satu sama lain gitu kan ya. Makanya sekali lagi bagi teman-teman yang belum bisa ikut kelas, tidak masalah. It's okay, tidak masalah. Teman-teman tetap bisa belajar mengikuti video-video kita. Nanti kita juga ada potongan-potongan video yang kita share di channel Badan Revolution TVB. Itu teman-teman juga bisa nikmati. Teman-teman bisa akses rekaman dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan bagi teman-teman yang memang pengen ikutan kelas, nanti yang pendampingan 30 hari, call one on one itu sekali lagi bukan kemudian TVB telepon 1 jam, 1,5 jam gitu ya, dengan peserta yang segitu banyaknya kayaknya nggak masuk akal. Jadi teman-teman nanti akan disapa. Itu hanya bonus saja, disapa Ya, sama TVB 5 sampai 10 menit. Karena betul. secara keilmuan, secara substansi semuanya udah ada di kelas dan teman-teman didampingi di dalam grup gitu. Gitu ya Teh ya. Ini perlu Betul dijelaskan ke banget. teman-teman ya. Betul banget. Bahkan kan ada 3 tim ngaji Roso kan yang akan membantu teman-teman kan. Ada Mbak Manda, ada Mbak Farida, dan ada juga Mas Hendar. Untuk nanti bantu teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan mereka bisa bantu jawab juga. Begitu Oke. Mas Hendra. Jadi udah luar biasa deh ngaji Roso. Dedikasinya buat teman-teman. Aku bener-bener terima kasih banyak untuk semesta, untuk segala proses yang sudah berjalan. Banyak sekali teman-teman yang tertolong. Nah, Begitu Mas Hendra. sekarang aku pengen ke Mbak Cantik yang lagi makan itu, Ibu Cantik yang dari Malaysia itu ya, yang lagi dengerin TVB sambil Ya. Ya ngemil gitu ampun, ya. ampun. Mbak Norita, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, amazing, amazing. Oke. Aku pengen dong denger ceritanya kesan pertamanya pada saat Mbak Norita mengikuti kelas, mengikuti bimbingan dari TVB, yang dirasakan apa. Terus after kelas itu bagaimana gitu, mungkin bisa di-share ke sahabat semua sehingga ini bisa mengedukasi, menginspirasi, dan menggerakkan, menyadarkan teman-teman, oh Norita bisa, aku juga bisa dong gitu, Yes, kira-kira gitu ya. yes. Betul. Silakan, silakan. Okay, Alhamdulillah. Sorry, I have to eat because I'm working and this is my break time. Oke, Sorry no about problem. that. Okay, actually after AMC Platinum, macam kita dah ada kereta tapi tak tahu macam mana nak start, macam mana nak jalankan kereta. Macam tu. But with Fabi assist dengan cara yang Fabi ajar, dapat kuncinya, dapat kunci kereta, jalan saja. That's great, that's great. And I love Fabi so much. You know, masa Fabi cakap dengan akak, apa cintamu akan datang sendiri. Masa tu Fabi, I really don't trust you because perasaan benci tu masih banyak, masih ada benci. Jadi you cakaplah apa saja, I tak percaya. Diri I tu, dalaman I tak percaya. But when I ikut cara you, buang rasa benci, buang yang tak enak tu, yang tak enak semua buang. Betul, benar. Dia datang sendiri. I tak perlu buat apa-apa Keren. pun. Exactly like what Fabi said. Because masa I ikuti kelas Fabi, I dah my mind dah putuskan untuk bercerai saja. Cerai saja, aku benci dia. Aku tak boleh hidup dengan dia. Aku benci dia. Tapi bila I go ikut kelas Fabi, I buang rasa benci saja. Buang rasa benci, syukur, sayang. Sadar diri yang kita ini Ar-Rahman Ar-Rahim itu.
Bila kita dah sadar diri kita Ar-Rahman Ar-Rahim, mana bisa benci orang? Dah tak ada benci. Dia datang sendiri. Betul, Febi. You are right. You are damn right. Dan semua di luar sana yang ada masalah dengan pasangan, buat itu saja. Buat itu saja. Sadar diri yang kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Benci itu akan hilang. Pasti. Pasti. So sebenarnya untuk dapat 10 bilion ke apa, it's not kerja keras. No. Not kerja keras. Tapi berfikir dengan keras. Berfikir dengan keras dan merasakan dengan keras. Itu saja, dua saja. Dan satu lagi sadar diri itu siapa? Diri itu adalah Allah. Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cukup, itu cukup. Cukup, bagiku cukup. Dan apa saja setiap hari jalani hidup, bila rasa negatif saja, whatever, yang below 200 yang tak best, yang rasa tak menyenangkan, just senyumkan saja. Just ingat, life is fun. Itu yang Allah nak. Kita jalani hidup ini seperti di syurga. Ingat, seperti di syurga. So dalaman, rasakan syurga di dalam, syurga di luar akan datang sendiri. That's what I believe, and that's what Baby taught me. Yeah. Ketawakan saja. So I love this class. Thank you so much. Oke, thank you Ibu Yang datang Norita. sendiri tu. Wih, keren bersama pasangannya, bersama suaminya. Waalaikumsalam, Bapak. Wow, amazing Oke, Teh. Kakak. Teh Feby, mungkin dari ceritanya Ibu Norita ini bisa dideskripsikan singkatnya sebenarnya before afternya beliau sebelum ikut kelas itu gimana kondisinya, dan setelah ikut kelas jarak berapa hari mengalami apa gitu, Teh? Ya, sebelumnya Kakak Norita tuh dalam kesedihan, dalam kebingungan. Dan dia udah kayak pengen ngambil keputusan mau udahan, break gitu. Nah, dalam keputusasaan itu, secara substansi materi, kita melihat bahwa Kakak Norita masih melihat ke tempat yang salah gitu. Kakak Norita masih belum tahu siapa dia sebenarnya. Nah, kelas kita, Abundant Revolution, itu mengantarkan perkenalan itu. Kakak Norita lahir kembali dalam kelahiran yang kedua ya, Kak. Dalam kelahiran yang kedua, dalam kesadaran, dalam kelimpahan. Aku cuma kasih tahu aja bahwa sejatinya kakak itu adalah bagian dari percikannya Allah. Kutiupkan ruku artinya bagian dari diri Allah yang sudah cinta itu sendiri. Kakak Norita adalah sumber cinta. Kakak Norita adalah cinta itu sendiri. Kakak Norita adalah cinta tanpa batas, ruang kelimpahan, ruang cinta. Aku cuma bilang sama dia, sadari itu. Dan pada saat itu memang kita ada latihan untuk sadar nafas syukur, Mas Hendra. Jadi pada saat nafas syukur, sadari energi tanpa batas masuk lewat udara, lewat nafas, kita sadari, bukankah nafas ini yang menjembatani antara kita dengan semesta? Bukankah lewat nafas ini kakak merasakan kehadiran Allah lewat nafas ini, Mas Hendra? Di titik itulah dia disadarkan sama nafasnya sendiri. Bukan sama aku, kepahaman itu datang sendiri ketika kakaknya bersedia untuk boleh nggak terbuka pada sebuah fakta, pada sebuah kebenaran bahwa kakak adalah entitas tanpa batas, ruang cinta, ruang kelimpahan itu. Nah, di saat kakak tidak lagi melihat ke tempat yang salah, kebingungan, kecemasan, kemarahan, dia melihat ke dalam. Ketika kakak Norita melihat ke dalam adalah entitas tanpa batas, adalah sumber cinta itu sendiri. Dia itu medan cinta itu sendiri gitu, Mas. Jadi setelah itu mungkin selang 3 hari, Mas, dari kelas, selang 3 hari, dia udah mulai konsen hanya melihat ke dalam, hanya melihat samudra cinta yang ada di dalam diri dia sendiri. Dan di situ aku cuma bilang sama kakak, Kak, Fabi ala irobbikuma tukaziban.
nikmat mana lagi yang mau engkau dustakan? Ketika kita bisa merasakan bahwa Allah itu dekat di sini, saat ini, sekarang. Apalagi yang lebih indah daripada itu? Nangis kakaknya pas di situ. Udah, setelah itu dia praktekin di rumah, masuk ke dalam, dia fokus masuk ke dalam. Kalaupun ada sesuatu yang men-trigger, aku bilang sama kakak, signal semesta kak, bahwa kemesraan, kebahagiaan, kelimpahan itu datang. Jadi dibecandain terus gitu mas, nggak serius. Kan ayat Qurannya juga ada bilang, hidup itu cuma senda gurau. Jangan terlalu serius. Nah, sebenarnya kakak ini mengalami spiritual awakening mas. Ketika Oke, dia terbuka, membuka diri, mengizinkan untuk enlightenment itu mengalir di dalam diri dia, dia sadar dan memilih tidak berfokus pada yang salah, pada limitasi, pada emosi. Dia melihat ke dalam diri dia yang sejati, naturalnya dia. Di situ dia menemukan surga yang ada di dalam, dan surga yang ada di luar datang sendiri. Dan Dan yang paling penting kakak Norita tidak jadi divorce gitu ya. yes, itu suaminya mesra. Selamat ya kak ya. Senang sekali. Ya, thank you. Oke, Eksternalnya oke. jadi romantis dengan sendirinya mas ketika di Iya, dalam udah iya dibenahin. teh luar biasa ya. Aduh, mantap dah. Oke, selamat buat kakak Norita. Mudah-mudahan senantiasa selaras dengan pasangannya, dengan suaminya. Sehat selalu, sukses, bahagia tak berkesudahan gitu ya, kak ya. Makasih. Sekarang aku pengen geser ke Ibu Nur Aini. Nah, Ibu Nur Aini. Oke, sekarang kita akan sapa Ibu Nur Aini ya, teman-teman. Baik, Bu Nur, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Mas Hendra ketemu lewat virtual. Iya, kapan hari kita udah ketemu, teman-teman. Aku belum sempet tayangin videonya Bu Nur Aini itu juga memberikan kesaksian gitu ya tentang kelas sebelumnya yang pernah diikutin gitu. Dan menariknya, Bu Nur Aini itu beliau rajin sekali untuk berbagi kepada tetangga, circle pertemanan tentang ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari ngaji Roso gitu. Dan itu pas banget lah ya, nggak jauh beda dengan medan energinya Teh Feby yang senantiasa memikirkan sahabat-sahabatnya, dapat aliran untuk terus berbagi gitu. Oke, Bu Nur Aini, tanpa berpanjang lebar, silahkan ceritakan apa yang dirasakan setelah mengikuti Bandan Revolution bersama Teh Feby. Silakan. Aduh, saya udah susah ngomongnya, cuma pengen ketawa, nangis aja, bahagia. Alhamdulillah saya bersyukur kan ikut Abundant Revolution itu awal Desember ya Teh. Iya, betul. Kalau nggak salah yang batch 1 saya ikut kan pas Mas Hendra ada. Saya mau ikut Mas, pokoknya saya hajar aja lah. Saya mau ada perubahan di 2025 kan gitu. Pokoknya saya harus berubah secara mental, kejiwaan, spiritual gitu kan, terus sama perubahan di finansial apalagi kan gitu. Oke, semua saya ikutin. Pas ada Abundant Revolution, Mas Hendra, saya mau gitu. Padahal itu masih ikut kelas yang lain juga gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gitu. Nah bersyukur banget saya ketemu sama Teh Feby dan saya kebetulan yang dapat kesempatan teleponan sama Teh Feby gitu kan. Ya alhamdulillah dirilis emosinya gitu. Begitu saya dirilis emosinya, apa sih, otak saya tuh masih mikir gitu sebetulnya. Begitu udah selesai, udahlah pokoknya gue ikutin aja, nafas syukur. Otak saya nggak pikirin, saya jalanin semua gitu kan, saya jalanin semua. Saya begitu saya dapat rasa, nah karena saya di rumah punya kajian sendiri sebulan sekali dan mingguan gitu, saya bagi aja, mau nggak punya ilmu baru nih, saya bilang gitu kalau saya kan. Tapi bawa buku 3 ya, saya bilang gitu. Nanti kita bikin data baru, kita bikin apa namanya jurnal syukur gitu. Terus kita bikin goals-nya juga, saya bilang gitu. Buat apaan sih? Ya, pokoknya bawa aja, nanti saya jelasin. Begitu saya jelasin, terus saya bantu coba rilis juga gitu. Pokoknya yang sedapatnya dari TPB gitu,
Itu saya bagi ke mereka itu kan akhir Desember ya Teh. Iya, betul. Lah, kemarin kok pada cerita begitu. Jadi saya video itu dia lagi ketawa-ketawa, hubungan sama suaminya makin romantis. Terus yang istri muda jadi lebih banyak ditinggalin sama suaminya. Lah, kita tuh ngaji jadi nggak ada yang dibahas, cuman ketawa. Saya bilang gini, coba testimoni dong, saya bilang gitu. Apa namanya? Yang udah didapat apa nih? Udah 2025 minggu kedua, saya bilang gitu. Bu, tahu nggak? Saya udah beli motor cash, Bu. Honda Beat. Itu saya kayak ibu tuh, dihayal, nggak dihayal sih, pokoknya saya doain ketemu motor, saya usap-usap. Saya mau nih kayak motor kayak gini gitu. Begitu akhir tahun 2024, dia punya tabungan tuh. Anaknya dapat bonus. Ibu mau apa? Nggak mau apa-apa, ibu pengen motor Beat kan? Nih, aku punya. Segitu doang, nggak ada lagi Teh. Saya bilang gini, ih edan banget ya. Akhirnya ya udah, yang satunya, Bu tahu nggak kemarin? Itu memang karena saya saking ininya, saya nggak lupa bikin videonya gitu. Saya udah lagi pusing ya Bu, mau bayar utang nggak ada. Tapi saya cuman gini, kata Bu Nur bilangin nih, nafas syukur aja. Terus saya nulis, dia bilang, apa namanya, pokoknya Februari awal saya mau kerja, tapi kerjaan saya nggak cuman part time, dia bilang gitu. Bener, awal Februari itu Teh, dia itu dapat kerjaan. Pagi dia bisa ngurus ibunya, bisa ngurus anaknya, bisa ngurus suaminya. Jam 12 dia cuma suruh ngejagain keponakannya doang sampai jam 5 sampai ibunya pulang. Ya Allah Bu, beneran ya, ternyata hidup cuma begitu doang ya, kata dia. Lah, terus mau ngapain? Kan saya bilang, makanya dibuang bencinya, jangan benci aja. Saya bilang gitu. Lah kan yang benci aja, saya bilang gitu. Lah, saya bilang gini, kan pagi itu saya baca di grup kan, reminder biasa sama TPB kan dikirim, bantu 2 orang bikin goals, tolong bantu dia gitu. Itu biasanya yang hadir 5-6 orang yang kajian setiap Kamis pagi itu. Lah dilalahnya pada izin semua, tinggal 2 orang saya kirim di grup. Lah yang datang 2 orang doang. Berarti ini bener. Yang saya bantu dia yang udah dapat keberlimpahan itu. Saya bilang, Bu, beneran Bu, saya nggak, makanya kan videonya, ini udah videoin aja deh, dapat sedikit nggak apa-apa, saya kirim ke TPB sama Mas Hendra ya, saya bilang gitu. Iya, Bu. Segitu aja Mas, nggak ngapa-ngapain, ya saya juga nggak yang maksa gitu. Ya pokoknya yang mau ikutin saya, yang mau dapat keberlimpahan, ya ayo gitu. Nah, alhamdulillah juga banyak banget lah, pokoknya dari sejak Desember saya bikin jurnal syukur, saya bikin goals. Ini minggu ini saya dapat keberlimpahan PO masuk Teh, itu hampir 200 juta. Wow. Tepuk tangan. Ya Allah Mas Hendra, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma bersyukur, sending love, pokoknya sending doa, pakai cinta. Itu vibrasi kan di grup itu kan dikasih coba deh baca buku kitab vibrasi. Ya udah saya beli gitu. Pas begitu saya beli, bener ini. Udah deh, gue nggak mau ngapa-ngapain, saya bilang. Itu saya kasih penawaran pertengahan Januari. Pertengahan Januari itu saya coba, teman saya, Bu, coba kasih itu aja, teman saya dulu di kantor gitu. Begitu saya ini, saya, bos, lu punya ini nggak, punya harga berapa, blablabla gitu. 2 minggu jadi PO kemarin 2 langsung. Saya bilang, ya Allah. Oke, Bu Nur, mantap sekali ceritanya ya. Oke, aku jadi teringat dengan kisahnya siapa? Pak Mardigu ya, Bosman Mardigu, waktu uangnya dibawa lari sama sahabatnya. Terus kemudian karena Bosman dengan Pak Mas Nunu RB Sentanu itu kan bersahabat gitu kan. Katanya Mas Nunu, ketika kamu ingat sama orang yang bawa uangmu lari itu, temenmu itu, kamu doakan, kirim cinta, kirim doa setiap hari. Dan tidak lama itu jadi keajaiban sih. Dan aku mulai saat itu aku jadi kenal, oh gitu toh caranya. Nah, aku pengen kembali ke Teh Feby gitu. Teh,
Gimana? Kita itu dikecewakan sama orang, disakitin sama orang, tapi kok justru disuruh menghilangkan kebencian. Bahkan kalau bisa didoakan orang itu terus-menerus gitu ketika ingat. Itu kok terus kemudian muncul keajaiban tuh cara kerja semestanya gimana, TVB? Iya, cara kerja semestanya itu indah banget, Mas Hendra. Indahnya gini, di materi kita itu ada law of projection. Contohnya, ini ada layar, ini ada infocus, ini ada laptop. Oke, kalau di laptop ini ada gambar Mas Hendra sama Kang Ilwan lagi senyum, muncul apa di layar? Ya, muncul Senyum aku sama kan? Kang Irwan senyum lah. Betul. Nah, ketika kondisinya kita ada utang di sini, layar ini adalah realita kehidupan kita, ya. Hmm. Laptop ini adalah data di pikiran kita berupa endapan emosi. Kalau Hmm. seandainya orang ini ngeselin gak bayar utang, si layar ini datangnya dari mana, Mas Hendra? Oke, oke, Bukankah oke. datangnya dari data di laptop kita ya? Iya, iya. Dia ini hanya tukang pos untuk kasih tahu kita bahwa ada endapan emosi yang harus diizinkan untuk terurai. Simpel katanya, kalau kamu merubah data di laptop, merubah realita di layar, ubah data di laptopnya. Itu yang dilakukan sama teman-teman Abandon Revolution. Oke. Kalau punya utang, kalau ada orang yang susah bayar piutang dan lain-lain, yang dilakukan itu benerin dulu data di laptop sampai dia bersih, kosong. Kalau udah kosong, logikanya ada muncul sesuatu nggak di realita? Nggak. Kalau udah kosong, gimana kalau kita isi sama kebaikan? Sama mendoakan dia berlimpah, mendoakan dia sehat, mendoakan dia bahagia, mendoakan omsetnya naik. Bukankah yang kita sedang berdoa itu kita sedang membuat data di laptop ya? Hmm, hmm. Ketika data di laptop dibuat, dia mantul jadi realita. Realita ini bakal balik ke siapa? Sebenarnya kalau kita mendoakan dia atau kita mendoakan diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri ya, Teh. Yes. Waduh, mantap ya. Selamat ya Bu Nur Aini ya. Mbak Norita keren, Bu Nur Aini keren gitu ya. Dan mungkin sekali lagi sebelum aku geser ke Mas Ilwan yang senyum-senyum terus dari tadi Teh, aku pengen ngasih penjelasan sedikit Teh Feby. Ya. Teman-teman tuh banyak yang belum tahu kan perbedaan kelas Badan Revolution dengan Zoom spesial bersama Teh Feby itu masih banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi Zoom spesial kita anggap spesial karena harganya spesial. Itu satu gitu ya. Dan ini adalah wujud cinta kasih kita melayani teman-teman yang mohon maaf menengah ke bawah gitu, pengen ikut kelas tapi tidak bisa gitu ya. Dan teman-teman nanti eh di Zoom istimewa itu akan dapat materi kurang lebihnya 60% dari materi kelas Abandon Revolution. Itu akan dibagi, di-share di situ dan di grup itu udah rame testimoni kemarin yang pertama. Hanya saja TVB tidak ada di grup itu gitu ya. Dan nanti kita akan ada Zoom lagi istimewa tanggal 14. Teman-teman bisa join di harga 369.000 tapi semuanya udah free akses rekaman gratis gitu. Teman-teman akan dapat akses video rekaman itu gitu. Nah, bagi yang belum bisa ikut Zoom istimewa juga, jangan berkecil hati. Teman-teman tonton aja video-videonya TVB. Itu udah clue-clue semuanya deh. Asal teman-teman nggak terlalu bodoh-bodoh amat gitu ya. Bisa kemudian tahu substansinya ini. Udah hajar aja, praktekin langsung. Seperti kisahnya Bu Puji dan teman-teman yang lain. Udah dapat, udahlah percaya. Bahkan saya itu termasuk tipologi orang yang lebih suka beli rekaman terus saya analisa sendiri, saya terapkan dan jadi gitu. Serius, saya dulu ketika ikut kelas harga 7 juta, harga 12 juta, segala macam paling ikut kegiatan hanya ya 45% gitu. Selebihnya kadang di kamar aja atau jalan-jalan gitu aja. Yang penting dapat inti-intinya aja gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Sekali lagi jangan berkecil hati. Sekali lagi semuanya TVB ingin membersamai sahabat semuanya lewat Zoom kelas, lewat YouTube dan lain-lain gitu ya.
Dan jangan lupa kita udah siapkan juga beberapa medsos, IG, ya, TikTok, Abundant Revolution, termasuk channel YouTube. Ayo teman-teman bisa akses banyak ilmu pengetahuan di situ yang di-share sama TVB. Nah, aku langsung geser ke sahabat kita yang ada di Kalimantan, namanya Mas Muhammad Ilwan Husni. Yes. Halo, halo Mas Ilwan. Halo Mas. Mas Hendra ini yang kemarin aku di Jakarta, dia nemuin aku itu loh yang aku kirimin fotonya. Oh, I see. Ya, 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 ya. Yang datang ke hotel ya, disamperin di hotel itu ya. Betul, betul. Oke, Oh, ya. waduh. Mas, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Mas. Oke, Kalimantan mana, Mas? Kalimantan Barat Mas, di ujungnya Mas, Kabupaten Oke. Sambas. Monggo, bisa cerita Mas, gimana pengalamannya setelah ikut kelas? Kemarin juga sempat ketemuan sama TVB gitu ya. Silakan diceritakan ke teman-teman, Mas Ilwan. Siap, terima kasih Mas Hendra Ngaji Roso. Terima kasih TVB yang senyumnya itu selalu terngiang-ngiang. Baik itu sebelum tidur ataupun bangun tidur itu ingat senyumnya TVB terus ini. Asik. Ya sebagai 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 cara kita lah untuk tambah semangat setiap harinya. Iya. Dan untung Selasa kemarin bisa bertemu langsung sama TPB. Jadi TPB bantu rilis langsung supaya lebih mudah membuka layar-layar kita kan. Udah 30 tahun nggak pernah dibuka kan. Begitu dibuka mau nangis rasanya. Aduh. Mau nangis, mau muntah, apa, macam-macam lah. Ada gemeteran, semuanya lah hampir banyak lah yang terjadi respon tubuh gitu kan. Tapi lagi-lagi TPB memberi nasihat bahwa semua yang terjadi itu merupakan bentuk penolakan kamu. Kalau kamu udah ikhlas, kamu bisa menerimanya, bentuk penolakan itu otomatis akan hilang dengan sendirinya, kata TPB kan. Itu menjadi poin tersendiri untuk saya bawa ke Kalimantan. Sehingga proses sending love-nya jadi lebih tulus lah dari sebelumnya. Gitu Mas. Oke. Menarik ya. Habis ketemu langsung sama TVB di Jakarta. Jadi ada sesuatu yang tidak ternilai harganya yang didapatkan sama teman-teman setelah ikut Badan Revolution. Yang lebih penting di atas segala-galanya adalah mereka sadar bahwa oh sesungguhnya aku ini sudah ya ini keutuhan hidup ini gitu ya. Selama ini kita mencari kemana-mana mau bahagia, padahal kita ya bahagia itu sendiri. Kita adalah ekspresi dari cinta itu sendiri gitu ya. Itu yang kemudian selalu bikin Bu Nur Aini, Mbak Norita, kemudian Mas Ilwan selalu senyum ya gitu ya. Dan kadang memang kita butuh sih ibarat lilin gitu kan yang nyalanya kurang terang harus mendekat kepada sumber api dan sumber apinya tuh tentu TVB lah ya. Mudah-mudahan TVB diberi kesehatan selalu untuk membersamai teman-teman bertumbuh menjadi lebih baik gitu ya, mengalami upgrade finansial, intelektual dan spiritual gitu. Oke, Brother Ilwan terima kasih banyak ya. Sehat selalu, Siap, sukses selalu siap, Mas. dirimu dimanapun berada ya. Siap, Oke. Mas. Sedikit komen TVB. Mas Ilwan itu ada manifest Mas Hendra. Apa tuh? Jadi dia ada PR yang berapa Mas Ilwan? 15 juta terus jadi 25 juta, boleh cerita nggak biar bisa insight yang ke itu. teman-teman. Ada Jadi gini manifest. Mas. Oke, Jadi gimana? ya. Sebelumnya kan saya belum bisa tuh mau manifestasi itu berat sekali mau manifestasi kan. Yang membayangkan awan aja itu saya tuh berat itu. Membayangkan awan, membayangkan asap itu sebelumnya saya berat. Ketika dibantu sama rekaman TPB yang cerita lunas hutang itu, pelan-pelan itu saya bisa mengekspresikan ataupun membuat video di pikiran itu ada awan gitu kan. Ada awan hitam, terus saya bukakan pintu dan awan hitam itu keluar sendirinya gitu, Mas. Setelah keluar sendirinya, tidak berselang berapa lama itu dapat WA saya. Siap Mas, ada ini 10 juta mau bantu kamu gitu kan. Itu dapat WA seperti itu. Tiba-tiba itu WA-nya kan, tiba-tiba pada beberapa hari berikutnya saya main ke rumah beliau itu.
main ke rumah beliau, ternyata dari yang 10 juta itu berubah jadi 25 juta untuk bantu saya. Itu saya luar biasa lah, merasa sangat excited dengan kejadian itu tuh. Pak, itu baru baru belajar baru belajar bikin video di dalam pikiran itu terkait awan hitam, bagaimana mengeluarkannya, membersihkannya dari ruangan kita. Apalagi kalau itu bisa kita terapkan setiap harinya, saya insya Allah lah segala sesuatunya itu keberlimpahan udah ada di kita, tinggal bagaimana cara kita aja untuk mengekspresikannya dalam bentuk kebahagiaan gitu Mas. Oke, oke, oke. Menarik, menarik sekali.